Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berbagai kisah pembangkangan suatu kaum kepada utusan Allah merupakan peristiwa yang harus direnungkan. Bagaimana tidak, karakter buruk umat terdahulu seperti Fir'aun, Namrud, atau Qarun menjadi contoh nyata agar manusia tidak terjerumus pada perilaku yang mereka miliki. Akan tetapi, tahukah kalian, ada satu kaum sombong namun sering luput dari perhatian kita. Saking sombongnya, beberapa utusan Allah diutus hanya untuk menyadarkan mereka. Lantas, siapakah kaum tersebut? Dan apakah mereka diazab seperti kaum pembangkang lainnya? Tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sepanjang sejarah penyebaran agama Islam, sejak Nabi Adam alaihi salam hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat banyak sekali pelajaran berharga yang bisa dijadikan tolak ukur untuk kehidupan kita sebagai umat akhir zaman. Pasalnya, tingkat keimanan serta ketaatan umat-umat terdahulu mampu membuat mereka begitu mulia di mata Sang Pencipta. Namun jika belajar dari karakter mulia umat terdahulu, kita juga tak bisa menafikan bahwa umat atau kaum di masa kenabian dipenuhi dengan sikap sombong, penentangan, serta penyimpangan lainnya. Keadaan tersebut sangat tergambar jelas pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Dan apakah manusia yang mengadakan perjalanan di muka bumi lantas tidak memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi serta memakmurkan lebih banyak dari apa yang telah makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka. Akan tetapi, mereka lah yang berlaku zalim kepada diri sendiri. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 9. Ayat tersebut menjadi peringatan kepada umat akhir zaman bahwa umat terdahulu adalah orang-orang yang kuat dan lebih banyak mengurus perkara dunia. Namun karena mereka melanggar ketetapan Allah, menyekutukannya, dan sering merampas hak milik orang lain, mereka pun binasa dengan perbuatannya sendiri. Lihat saja bagaimana sejarah kaum Sodom yang memiliki perilaku seks menyimpang. Sebelum Allah membinasakan mereka, kaum Sodom hidup makmur dan sejahtera. Sayangnya, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka dibalas dengan kelakuan buruk yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Orientasi seksual kaum Sodom menyimpang dari fitrahnya sebagai manusia, dan parahnya lagi, perbuatan tersebut secara terang-terangan mereka lakukan di depan halayak ramai. Ketika Nabi Lot diutus untuk menyeru kembali ke jalan benar, mereka justru menentang, bahkan mengusir utusan Allah dari negeri tersebut, seperti yang dikisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya. Dan kami juga mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala Lut menyeru kepada mereka, mengapa kamu mengajarkan perbuatan yang belum pernah dikerjakan oleh seorang manusia sebelummu? Kalian mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu dan bukan kepada wanita. Sungguh kalian adalah kaum yang melampaui batas. Kaum itu tidak hanya berkata, usirlah Lut dan pengikutnya dari kota ini. Sungguh mereka adalah orang yang berpura-pura mensucikan diri. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 80 hingga 82. Alhasil, dengan kesombongan mereka, Allah menimpakan azab yang sangat pedih. Negeri mereka diguncang begitu hebatnya. Batu-batu panas menghujam setiap tempat tinggal mereka. Dan mengerikannya lagi, negeri itu terbanting 360 derajat hingga terkubur di bawah tanah. Tak berhenti sampai di situ, karakter umat lain yang tak usah diragukan lagi watak buruknya juga dicontohkan oleh kaum Bani Israel. Saking buruknya, banyak firman-firman Allah yang khusus menceritakan karakter mereka, mulai dari kesombongan, penyembahan berhala, hingga kekejaman mereka yang membunuh utusan Allah.
Dalam kitab Asy-Syamil fi Balaghi Al-Quran disebutkan beberapa sifat asli Bani Israel, di antaranya munafik, banyak bertanya, dan sering membunuh. Padahal Allah telah memberikan banyak nikmat kepada mereka, seperti dibebaskan dari kezaliman Fir'aun, menjalani kehidupan sejahtera, mempunyai Taurat dan Rasul dari kalangan mereka, tetapi tak sedikit pun dari mereka yang bersyukur. Bahkan kesabaran serta keteguhan hati Nabi Musa dan Harun kepada mereka tidak cukup membuat Bani Israel untuk merubah kemunafikannya. Karena itu, Nabi Musa lantas berdoa kepada Allah untuk memberikan azab kepada kaumnya sendiri, sebagaimana doa tersebut termaktub di dalam Al-Quran. Ya Tuhanku, aku tak bisa menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku Harun. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang fasik itu. Al-Quran, Surah Al-Ma'idah ayat 25. Atas perbuatan Bani Israel dan doa Nabi Musa, Allah pun menghukum mereka dengan hidup terlantar di tengah padang pasir selama 40 tahun. Selama itu, mereka dilanda kebingungan serta kelaparan sehingga semua Bani Israel di zaman Nabi Musa dan Harun musnah. Ternyata, selain kaum Sodom dan Bani Israel, ada satu kaum lagi yang memiliki karakter buruk, namun luput dari perhatian umat Islam. Dialah kaum Antakya. Kisah kebobrokan kaum Antakya diabadikan dalam beberapa ayat yang terdapat pada surah Yasin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri yang di dalamnya kami utus beberapa utusan. Namun ketika kami mengutus 2 orang utusan, mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepada kalian." Mereka menjawab, "Kami tidak lain, hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain, hanyalah pendusta belaka." Al-Quran, Surah Yasin ayat 13 hingga 15. Melalui ayat barusan, memang tak secara langsung disebutkan nama kaumnya. Namun menurut ulama tanah air, seperti almarhum Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, penduduk negeri tersebut memiliki raja yang bernama Antikos, maka rakyat-rakyatnya pun dikenal sebagai kaum Antakya. Buruknya, sejak kaum Antakya dipimpin oleh raja tersebut, mereka juga melenceng dari ajaran Allah. Karena itu, sama seperti kaum tersesat sebelumnya, Allah yang mengetahui perbuatan kaum Antakya mulai melampaui batas, lantas mengutus 2 utusan secara bersamaan untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Sayangnya, saking keras kepalanya kaum tersebut, 2 utusan Allah tidak mampu untuk menyadarkan mereka. Alhasil, tak ingin melihat hamba-hambanya mendapatkan azab, Allah kemudian mengutus seorang lagi agar semakin memperjelas seruan 2 utusan yang sudah ditentang oleh kaum Antakya. Sayang seribu sayang, sang raja beserta kaumnya ternyata sudah berada dalam kesesatan yang mengakar di tubuhnya. Bagaimana tidak, saat 3 utusan Allah berkata kepada mereka, "Sungguh, Allah yang telah mengutus kami untuk menyeru kepada kalian, dan kewajiban kami tak lain, hanyalah menyampaikan perintahnya dengan jelas." Dan jawaban kaum Antakya akan membuat kalian geleng-geleng kepala, karena lantaran kesombongannya, mereka dengan angkuhnya berkata, "Sesungguhnya, kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kalian, dan pasti kalian akan merasakan siksa yang pedih dari kami." Dengan penuh kesabaran, para utusan Allah berkata lagi, "Kemalangan kalian tak lain dan tak bukan disebabkan oleh perbuatan kalian sendiri. Sungguh di mata Allah, kalian adalah kaum yang melampaui batas." Di tengah-tengah situasi yang mulai memanas itu, tiba-tiba dari kejauhan, seorang lelaki parubaya berjalan dengan tergesa-gesa, menengahi perdebatan antara kaum Antakya dan 3 utusan Allah. Menurut Ibnu Ishaq, lelaki itu bernama Habib An-Najjar yang berprofesi sebagai tukang tenung dan sedang menderita sakit lepra. Menurut Ibnu Qatadah, Habib tersebut adalah satu-satunya ahli ibadah dari kaum pembangkang yang menghabiskan usianya untuk beribadah di salah satu gua di pinggiran negeri Antakya. Saat tiba di hadapan kaumnya, sang Habib berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu, sebab dia tidak meminta balasan darimu, kecuali hanya untuk memberi petunjuk yang benar kepada kalian." Ironisnya, setelah Habib memberi nasihat, kaum Antakya malah semakin dibuat geram dan menjadi-jadi. Dalam kitab tafsir Al-Jalalain, Syabib bin Bishr menjelaskan bahwa sang Habib diperlakukan keji dengan cara dirajam dan perut yang terinjak-injak hingga wafat. Nauzubillah. Kisah kaum Antakya pun berakhir dengan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui satu teriakan malaikat Jibril yang membunuh mereka.
Dari kisah kaum Antakya tadi, patut dijadikan sebagai pelajaran bagi kita. Jika penentangan dan bersikap sombong kepada petunjuk Allah merupakan perilaku yang harus dihindari. Sahabat beriman, masih ada lagi kah kaum terdahulu dengan watak buruknya yang kalian ketahui? Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.